Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Husnul Khotimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah, kita baru saja melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu Isya sambil melanjutkan kajian tentang fikih waris atau ilmu faraid. Yang insyaallah pada malam hari ini kita sudah sampai ke pembahasan asabah, ya, yang mendapatkan sisa harta. Ini Pak Imam udah berapa kali absen? 2 bulan ya. Ini baru kelihatan lagi nih ya. Jadi kita sudah sampai ke pembahasan asabah. Kita akan review sedikit. Berapa jumlah total semua ahli waris? Berapa, Pak? Total semua jumlah ahli waris ada berapa? Hah? 25, ya. Ada 25. Dari 25 ahli waris tersebut, berapa orang dari kalangan laki-laki? Berapa, Pak? Berapa dari kalangan laki-laki? Ada 15, ya. Nah, dari kalangan perempuan ada 10. Nah, sehingga total semua ahli waris itu ada 25. Namun di zaman kita sekarang berkurang 2, yaitu memerdekakan budak dari kalangan laki-laki dan memerdekakan budak dari kalangan perempuan. Karena sudah tidak ada lagi perbudakan di zaman kita sekarang. Sehingga hari ini total semua ahli waris ada berapa? 23. Ya, 23. Namun dari semua ahli waris tersebut tidak semuanya mendapatkan warisan. Nanti akan saling menutupi di antara mereka, akan saling menghijab atau saling menghalangi dari mendapatkan warisan. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya ada 6 ahli waris inti yang pasti mereka dapat, dan mereka ini tidak akan terhijab untuk selamanya. Ya, masih ingat Pak? Siapa aja? Yang pertama, bapak almarhum. Ya. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, suami. Yang keempat, istri. Yang kelima, anak laki-laki. Dan yang keenam, anak perempuan. Ini 6 orang termasuk ahli waris inti yang pasti dapat warisan. Asalkan mereka ada, pasti dapat. Bahkan jika bapak ibu punya anak laki-laki, maka harta tersebut tidak akan keluar dari 6 orang ini. Karena anak laki-laki ahli waris yang paling kuat menghalangi ahli waris cadangan masuk ke ring pertama. Ya. Kalau bapak ibu punya anak laki-laki aman, mudah sekali pembagian harta warisan. Nah, dari 23 ahli waris tersebut, nanti para ulama membagi menjadi 2 dari segi pembagiannya. Yang pertama ada yang namanya ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan sudah ditetapkan bagiannya. Ya, seperti misalnya istri, ya, kalau suami tidak punya anak, maka bagiannya 1/4. Ya. Kalau suaminya punya anak, maka bagiannya 1/8. Jadi sudah ditetapkan, ya. Bagian istri, bagian suami itu sudah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, nanti ada ahli waris yang masuk dalam kategori asabah. Nah, ahli waris yang masuk dalam kategori asabah,
mereka tidak ada ketentuan khusus. Ya, tergantung berapa sisanya. Ya, tergantung berapa sisanya. Makanya ahli waris asobahnya agak ngeri-ngeri sedap, Pak. Bisa jadi mereka dapat banyak, bisa jadi dapat sedikit, bisa jadi nggak dapat sama sekali. Tergantung berapa yang ada sisa. Ya, nanti kan kita tampilkan contohnya, yang dapat banyak bagaimana contohnya, yang dapat sedikit bagaimana contohnya, dan yang nggak dapat sama sekali bagaimana contoh kasusnya. Nanti kan kita sampaikan. Ya. Nah, jadi asobah itu orang yang mendapatkan sisa harta. Dan dalam pembagian harta warisan, yang lebih diutamakan adalah ashabul furud. Itu yang lebih diutamakan. Ya, itu yang lebih diutamakan, ashabul furud. Karena mereka bagiannya sudah pasti. Berikan dulu bagian mereka, berapa sisanya baru untuk asobah. Baru untuk asobah. Nah. Oke, asobah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang namanya asobah bin nafsi. Nah, ini kita akan sampaikan pelan-pelan ya. Karena materi malam ini lumayan berat ya. Kita akan sampaikan pelan-pelan insyaallah. Yang pertama ada asobah bin nafsi. Itu yang pertama. Yang kedua ada asobah bil ghair. Ya. Dan yang ketiga ada asobah ma'al ghair. Asabah bin nafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Ya, ada 3 macam bentuk asabah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, asabah bin nafsi. Ya. Apa yang dimaksud asabah bin nafsi? Ya. Asabah bin nafsi adalah ahli waris yang menjadi asabah dengan sendirinya tanpa ada faktor lain. Ya, ahli waris yang menjadi asabah dengan sendirinya tanpa ada faktor lain. Artinya dia sendiri memang asabah, tidak butuh faktor lain. Nah, karena nanti ada sebagian ahli waris dia jadi asabah karena ada faktor lain. Nah, namun untuk asabah bin nafsi ini, ya, dia menjadi asabah tanpa ada faktor lain. Ya. Dan ini ada 4 jalur. Ya, asabah bin nafsi ini ada 4 jalur. Nah, dan 4 jalur ini saya urutkan berdasarkan kekuatannya. Artinya, kalau poin yang pertama ada, maka poin yang kedua bukan asabah. Ya. Kalau poin yang kedua ada, maka poin yang ketiga bukan asabah, karena langsung ditutup jalurnya. Nah, maka saya akan tampilkan macam-macam. Ada 4 jalur asabah bin nafsi berdasarkan kekuatannya. Nah, yang pertama ada yang namanya jalur anak atau sering dinamakan dengan bunuah, jalur anak. Ya. Dan ini hanya terbatas pada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Ya. Karena cucu laki-laki dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Ya, cucu laki-laki, semua cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Yang ahli waris itu cucu dari jalur anak laki-laki. Ya. Jadi yang pertama jalur anak atau namanya bunuah. Ya, ini asabah, yaitu yang pertama anak laki-laki dan yang kedua cucu laki-laki. Ya, dari anak laki-laki. Ini yang pertama. Jalur yang pertama. Jalur yang kedua ada yang namanya dari jalur bapak atau dinamakan dengan ubuwah. Ya, ubuwah. Nah, di sini ada bapak dan kakek. Ya, bapak dan kakek. Bapak baru menjadi asabah ketika tidak ada, kakek jadi asabah ketika tidak ada bapak. Kalau ada bapak, maka kakek terhijab. Ya, nanti kita akan belajar bab hijab. Karena bab hijab itu sangat penting ya. Sampai-sampai ulama mengatakan tidak halal bagi seseorang berfatwa dalam bab waris kalau tidak menguasai bab hijab. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan memberikan hak akan memberikan warisan kepada yang bukan berhak dan akan menghalangi orang ahli waris dari mendapatkan haknya ketika dia tidak tahu hukum hijab. Nanti kita akan ada materi tentang hukum hijab.
Nah, kemudian yang ketiga ada dari jalur saudara atau yang dinamakan dengan ukhuwah, ya. Nah, di sini ada 4, ya. Yang pertama, saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak dari mereka. Anak laki-laki dari saudara laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki sebapak. Itu semua termasuk asobah. Ya. Semua termasuk asobah. Dan yang terakhir adalah ada jalur paman atau dinamakan dengan umumah. Ya. Jalur paman. Jadi dalam bahasa Arab itu paman itu dibedakan, ya. Kalau paman dari jalur bapak namanya ammun, jamaknya umumun, dan paman dari jalur ibu namanya khalun, ya. Jamak namanya khalun, ya. Nah, yang termasuk ahli waris adalah paman dari jalur bapak, ya. Sedangkan paman dari jalur ibu itu bukan termasuk ahli waris. Nah, dari 4 jalur ahli waris ini, dari 4 jalur ahli waris asobah ini, ya, yang pertama yang paling kuat itu anak. Makanya kalau ada anak, bapak itu bukan asobah, walaupun bapak mendapatkan warisan. Ya, contoh kasusnya. Nah, misal contoh kasus nih, ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris istri, ya, kemudian bapak, kemudian anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang menjadi asobahnya? Siapa yang mendapatkan warisan dari jalur asobah? Hah? Anak laki-laki, ya, anak laki-laki, jangan ragu-ragu. Itu poin yang pertama, itu berada di poin yang pertama itu yang paling kuat, ya, sehingga yang menjadi asobah di sini anak laki-laki, ya. Berapa bagian istri? 1/8. Berapa bagian bapak? 1/6, ya, 1/6. Anak laki-laki sebagai asobah, ya. Jadi bapak ini begitu ada anak laki-laki, dia bukan sebagai asobah, namun sebagai ashabul furud, karena kalah saing dengan anak laki-laki, ya. Namun dia juga tidak terhijab, ya, karena dia termasuk ahli waris inti, cuma bergeser saja dari asobah pindah ke ashabul furud, ya. Nah, kapan bapak posisinya sebagai asobah? Ketika nggak ada anak laki-laki. Contoh, di sini nggak ada anak laki-laki, tapi ada anak perempuan, ya. Nah, anak perempuan di sini. Anak perempuan berapa bagiannya ketika dalam kondisi tunggal? Berapa? Ini ada bagiannya dalam Al-Quran. Setengah. Bapak berapa? Asobah plus sisa, jika ada sisa. Ya. Maaf, 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa jika ada sisa. Nah, ini ashabul furud. Ini ashabul furud, bapaknya 1/6 plus sisa sebagai asobah dia. Kenapa? Karena di sini nggak ada anak laki-laki, ya. Di sini nggak ada anak laki-laki. Nah, tapi, ya, jika poin yang ketiga dan keempat, ya, contoh misalnya, ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris. Yang pertama istri atau suami, ya. Yang pertama suami. Yang kedua bapak. Yang ketiga saudara laki. Ya. Nah, berapa bagian suami? Berapa bagian suami? Setengah, karena nggak punya anak. Ya. Berapa bagian bapak?
Asobah karena nggak ada anak, ya. Berapa bagian saudara laki-laki? Nggak dapat warisan, terhijab dengan bapak. Ya, karena bapak lebih kuat. Ya, ini terhijab saudara laki-laki. Ya. Nah, begitu terus ya. Begitu terus. Gimana, paham, Pak? Agak berat kayaknya materi malam ini ya. Nah, ini asobah ini yang mendapatkan sisa harta, ya. Ini berdasarkan kekuatannya, itu nomor 1 yang paling kuat, ya. Nomor 2 berikutnya, nomor 3 dan nomor 4 seterusnya, ya. Artinya kalau ada saudara, maka semua paman terhijab dari mendapatkan harta warisan, ya. Oke. Nah, kalau gampangnya seperti ini, ya. Ini termasuk asobah bin nafsi. Bapak, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki, ya. Ini termasuk asabah bin nafsi dan dia termasuk ahli waris inti. Artinya dia akan dapat warisan apapun kondisinya. Kemudian berikutnya ada saudara laki-laki sekandung. Ini juga asabah, ya, berada di poin yang ke-3. Kemudian berikutnya saudara laki-laki sebapak, ya. Kemudian berikutnya saudara laki dari anak laki dari saudara sekandung, ya, keponakan. Kemudian berikutnya anak laki dari saudara laki sebapak. Ini termasuk asobah semua. Kemudian berikutnya dari jalur paman, paman sekandung, ya. Kemudian paman sebapak. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung, dan yang terakhir anak laki-laki dari paman sebapak, ya. Tapi kalau di keluarga bapak enggak ada paman sekandung, enggak ada paman sebapak, enggak usah dipikirkan, ya, karena di awal sudah saya sampaikan tujuan bapak belajar ilmu waris untuk bisa membagi waris minimal dalam keluarga dan anak-anak. Itu tujuan itu. Kalau udah bisa itu alhamdulillah. Bukan untuk menjadi konsultan waris, ya, karena kalau menjadi konsultan waris berat, itu harus intensif, ya. Nah, kita pertemuan sebulan sekali minimal. Bapak ibu bisa membagi harta warisan. Ini kalau saya meninggal dunia, siapa saja dari siapa saja ahli waris saya dan berapa bagian mereka. Nanti kalau sudah bapak berusaha untuk menghitung, ya, ada pun benar tidaknya bapak bisa konfirmasi ke saya. Itu di halaman terakhir dari buku saya kan ada nomor telepon saya tuh. Nah, bapak bisa kirim ke situ. Pak Ustadz, ini saya sudah coba menghitung waris nih. Kalau istri saya meninggal dunia, nah, saya dapat sekian, anak sekian, benar nggak nih Pak Ustadz? Nah, silahkan, ya. Oke, itu tujuannya. Kalau bapak sudah mencapai tujuan tersebut, alhamdulillah. Ini yang lain ini hanya apa namanya? Kalau bapak paham, alhamdulillah, ya. Kalau nggak paham nggak masalah. Di situ sudah ada nomor saya. Tinggal tanya ulang. Ini kasusnya gimana Pak Ustadz? Minimal bapak sudah pernah belajar begini loh khazanah ilmu waris, ya, walaupun agak berat, ya. Ini terkait ahli waris asabah bin nafsi, ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bagian yang kedua. Ada yang namanya asabah bil ghair, ya, asabah bil ghair. Apa itu asabah bil ghair? Asabah bil ghair adalah ahli waris yang aslinya dia bukan ahli waris. Ahli waris yang aslinya dia bukan asabah, namun menjadi asabah karena diangkat oleh saudara laki-lakinya, ya. Ahli waris yang aslinya dia bukan asabah, namun menjadi asabah karena diangkat oleh saudara laki-lakinya, ya. Dan ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya, ya. Nah, contohnya asabah bil ghair hanya terbatas pada 4 perempuan saja, ya. Yang pertama anak perempuan, dia akan menjadi asabah jika di keluarga tersebut ada anak laki-laki, ya. Karena kalau anak perempuan tunggal dia dapat setengah. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka dia akan menjadi asabah nanti 2:1 dengan saudara laki-lakinya. Bukan dapat setengah lagi, ya.
Nah, hukum asalnya anak perempuan itu ashabul furud dia. Bagian sudah ditentukan dalam Al-Quran. Nah, kalau di keluarga itu ada anak laki-laki, maka anak perempuan berubah statusnya dari ashabul furud menjadi asabah. Sehingga nanti dibagi dengan anak laki-laki 2:1. Contoh, misalnya ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Istri ambil 1/8, kemudian 7/8 lagi, ya 7/8 sisanya itu dibagi 3 bagian. Anak laki-laki ambil 2 bagian, anak perempuan ambil 1 bagian. Ya, karena dia bukan setengah lagi statusnya. Kenapa? Karena sudah ada anak laki-laki. Ya. Jadi hukum asal anak perempuan itu sebagai ashabul furud, bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, karena ada anak laki-laki, dia berubah statusnya menjadi asabah. Ya. Cucu perempuan juga sama. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia akan menjadi asabah jika almarhum punya cucu laki-laki. Maka sama. Dia akan berubah statusnya dari ashabul furud menjadi asabah. Itu dinamakan dengan asabah bil ghair, ya. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Ini juga sama ashabul furud, ya. Namun jika di keluarga tersebut ada saudara laki-laki sekandung, maka saudara perempuan sekandung menjadi asabah. Tetap skema 2:1. Ya. Kemudian yang keempat, saudara perempuan sebapak. Ini juga sama. Jika ada saudara laki-laki sebapak, maka saudara perempuan sebapak naik statusnya menjadi asabah, ya. Yang sebelumnya ashabul furud naik menjadi asabah. Nah, pertanyaannya, kemana perginya saudara seibu? Kok tidak ada dalam list ahli waris asabah? Jawabannya, saudara seibu dia termasuk ashabul furud. Ya, saudara seibu termasuk ashabul furud. Ya, yang mana bagiannya itu sudah tetap dia. Makanya tidak termasuk dalam kategori asabah. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Ya, ini perlu satu contoh nggak, Pak? Anak perempuan perlu nggak? Anak perempuan, ya, kita tulis saja ya. Paham kaedahnya nanti gampang. Nah, seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yang pertama istri, ya. Kemudian yang kedua anak perempuan. Kalau hanya begini, ahli warisnya, berarti istri dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah. Sisanya kemana? Kan masih lebih itu. Kalau hanya seperti ini ahli waris, sisanya kemana? Asabah nggak ada asabah. Sisanya kembali ke anak perempuan. Rod namanya. Nanti kita ada pembahasan tentang rod dan aul. Ketika nggak ada asabah, kemana harta tersebut mengalir? Kalau ada asabah pasti diambil oleh asabah, kelebihan dari pembagian warisan. Ini nggak ada asabah, kemana harta tersebut? Nanti masuk dalam kategori rod. Ada pembahasan kita terkait rod dan aul, ya. Nah, hukum asal dia itu ashabul furud, bagian sudah ditetapkan. Namun jika ada anak laki-laki, maka berubah statusnya karena ada faktor lain, ya. Seperti definisi yang kita sampaikan, asabah bil ghair adalah ahli waris yang aslinya bukan asabah, namun menjadi asabah karena diangkat oleh saudara laki-lakinya. Nih, ya. Begitu ada anak laki-laki, maka ini berubah statusnya. Dia bukan lagi ashabul furud, tapi berubah menjadi asabah. Dapat sisa harta, ya, berarti kan 7/8. Nah, 7/8 ini skema 2:1, maka dibagi 3. Ya, dibagi 3 bagian. Nah, 2 bagian untuk anak laki-laki. Nah, 1 bagian untuk anak perempuan. Ya. Itu bagian untuk anak perempuan. Gimana Pak? Masih bingung ya?
Nah, kalau bingung alhamdulillah berarti Bapak berpikir ya. Ini kalau nggak bingung repot nih. Ya. Ini 7/8. Oh, hanya belum saja. Itu nanti kita materi selanjutnya. Itu pembahasan khusus tentang rod dan aul. Ya. Ini di spill aja dulu, ya. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Pak. Biar nggak tegang sekali ini urat leher ya. Silakan, Pak, tanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sebelumnya ada pernah ikut kajian waris atau baru kali ini pertama? Pertama. Oke, silakan. Bapak sambung. Oke, yang mau dibagi harta siapa nih? Harta ibu. Ibu itu ibu kandung ya? Ibu kandung, oke. Oke, yang mau dibagi harta ibu. Oke, pertanyaannya, anak ibu berapa orang? Terserah, mau laki-laki sebelumnya atau laki-laki suami sebelumnya atau suami sekarang, terserah. Pokoknya semua anak ibu ada berapa? Ini dari satu bapak kandung laki dua. Terus dari bapak sambung satu. Oke, baik. Nah, yang penting anak mayit itu ada 3 ya. Suaminya masih ada? Suami sambung itu masih ada? Oke, berarti ahli waris yang pertama suami. Oke. Kemudian anak laki-laki berapa? 2 anak laki ya. Oke. Kemudian anak perempuan? Anak perempuan dari bapak sambung. Oke, 1 anak perempuan. Oke. Ini almarhumah punya orang tua ataukah tidak? Udah nggak ada. Kakek nenek udah nggak ada juga. Udah, berarti ahli waris ke atas atau aslul waris udah nggak ada. Ya. Berarti cuma ini ahli warisnya. Nah, cuma ini ahli warisnya. Nah, suami berapa bagiannya ketika almarhumah punya anak? Berapa bagiannya? Hah? Bagian suami itu cuma 2, nggak ada yang ketiga. Kalau nggak setengah, berarti 1/4. Nah, berarti bagiannya 1/4, ya, bagian 1/4. Udah. Nah, ini kan 2 laki-laki, 1 perempuan ya. Maka sisa berapa nih? 3/4. Jadi total harta warisan. Dibagi berapa 3/4? 5 bagian. Ya. Bapak tahu kenapa dibagi 5? Karena skema 2/1 nanti. Ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Karena laki-lakinya sekitar 10 menit lagi. Ya. Nah, oke. Jadi kenapa sisanya dibagi 5? Karena nanti kita akan membagi skema 2/1 sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakarin mithlu hadil unsayain. Ya. Allah menetapkan ketentuan skema 2/1 itu tidak diwakilkan pada Nabi SAW. Artinya bukan dari hadis Nabi, tapi langsung dari Al-Quran. Ya. Karena Allah Maha tahu ini urusan waris ini urusan berat ya, harta panas. Nah, jangankan orang yang jarang ngaji, jangankan orang yang jarang sholat, kadang-kadang orang yang sering ngaji, orang yang sudah rajin sholat, begitu berhadapan dengan harta warisan, seakan-akan hilang ciri-ciri kesolehannya. Ya, itu. Nah,
2:1. Otomatis kan yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Karena di keluarga ini laki-laki ada 2 orang, berarti kan ada 4 bagian untuk laki-laki, ya kan? Karena setiap laki-laki mengambil 2 bagian. Nah, setiap anak perempuan mengambil 1 bagian. Nah, ini satu anak laki-laki yang pertama, anak laki-laki yang kedua, ini tuh anak perempuan. Jelas, Pak? Ya. Ini pendekatan hukum, normatif. Nah, nanti ada berikutnya pendekatan etika. Ya, mungkin bapak tidak merawat ibu, tapi yang merawat ibu adik perempuan. Ya, setelah pembagian harta warisan, sangat dianjurkan oleh para ulama bapak dengan saudara yang laki-lakinya memberi sebagian hartanya pada adik perempuan. Ya, walaupun nanti ujungnya sama rata nggak jadi masalah. Yang pertama hukum waris sudah diterapkan terlebih dahulu, nanti silahkan saling menghibah di antara anak. Itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Tujuannya untuk apa? Agar anak perempuan tidak ada kecemburuan sosial. Ini saya yang ngurus ibu, kok abang dapat lebih besar? Nah, namun dengan kita memberikan sebagian untuk adik perempuan, dia akan lebih menerima, ya, lebih menerima. Sehingga kita tidak melanggar hukum waris, dengan keluarga tidak putus hubungan, ya. Karena sering kita temukan pembagian harta warisan itu sering berakhir tragis, ya. Kadang-kadang tidak akur antara keluarga disebabkan tidak menerima atau tidak ikhlas dalam pembagian harta warisan. Padahal harta warisan juga bukan jerih payah mereka, ya. Ini harta cuma-cuma yang Allah berikan kepada ahli waris, ya. Jadi poin terbesar dalam pembagian harta warisan sebenarnya harus qanaah. Kalau serakah itu berat kita menjelaskannya. Kalau keluarga enggak paham ilmu waris itu sangat gampang, tinggal kita jelaskan begini aturan pembagiannya, selesai. Tapi kalau sudah serakah, ini berat, enggak akan selesai ini. Kecuali kalau sudah meninggal dunia. Kan begitu kata Nabi, ya. Manusia itu kalau punya 2 lembah dari emas, cari yang ketiga. Makanya rata-rata koruptor itu orang kaya, Pak. Enggak ada orang miskin koruptor. Ya. Gitu. Ya, karena enggak cukupnya itu, serakahnya itu. Oke. Nah. Ya, silakan, Pak. Iya. Minimal ahli waris sudah tahu bagiannya. Ya, tidak harus diserahkan. Minimal ahli waris sudah tahu bagian saya 2 bagian, bagian saya 2 bagian adik perempuan. Dia sudah tahu, ya sudah. Ini yang bagian saya yang lebih besar ini saya berikan kepada adik perempuan sehingga endingnya sama rata, itu nggak jadi masalah. Ya, tidak harus. Nih kamu terima dulu sekian, ya. Nggak harus. Yang penting setiap ahli waris sudah tahu bagiannya masing-masing. Artinya pembagian warisan sudah selesai kita terapkan, tinggal penyerahannya. Ya, nanti baru saling menghibah di antara mereka, itu diperbolehkan, ya. Gimana maksudnya ketika pembagian warisan? Dari awal sudah bagi rata maksudnya? Maksudnya gimana? Enggak, gini. Harus disampaikan, ini bagian abang, tapi abang berikan kepada kamu. Supaya apa? Supaya dia hormat. Oh, ternyata yang saya miliki ini bukan punya saya, tapi hak abang yang Allah berikan kepada saya. Hak abang yang Allah berikan kepada saya. Sehingga dia akan hormat kepada abangnya. Ya. Tapi kalau bapak langsung berikan, dikira wah harta saya banyak juga dapat, ya. Padahal enggak, bapak yang kasih kepada adik perempuan, ya. Maka harus disampaikan, ini bagian kamu sebenarnya, dan ini bagian saya yang Allah tetapkan Al-Quran. Nah, sekarang saya mau berbagi pada kamu, nih silakan. Terima kasih bangnya. Nah, sehingga dia lebih dihormati, lebih dihargai, ya. Walaupun anak yang mengurus orang tua yang sakit itu tidak sama sekali berpengaruh pada pembagian harta warisan, enggak. Kenapa? Karena yang mengurus orang tua dia sudah mendapatkan pahala birrul walidain, ya.
Kalau dia tidak mau dapatkan pahala, maka sampaikan kepada yang lain, saya ngurus orang tua harus dibayar. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan bagian birrul walidain. Dia seakan-akan dianggap bekerja kepada orang tuanya. Ya. Oke, makanya mengurus orang tua itu tidak berpengaruh kepada pembagian harta warisan. Saya akan lama mengurus orang tua sakit bertahun-tahun saya ngurus, maka bagian saya lebih besar. Enggak. Ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, ini udah mulai kendor kan urat sarafnya. Nah, kita akan lanjutkan ya. Kemudian asobah yang ketiga adalah asobah ma'al ghair ya, asobah ma'al ghair. Apa asobah ma'al ghair? Asobah ma'al ghair adalah ahli waris yang aslinya bukan asobah ya, ahli waris yang aslinya bukan asobah namun menjadi asobah karena ada kawannya yang statusnya semisal. Ya, maksudnya gimana nih? Nah, asobah ma'al ghair hanya terjadi pada dua keadaan. Ya. Asobah ma'al ghair hanya terjadi pada dua keadaan. Yang pertama, saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan. Ya. Saudara perempuan sekandung dia sebagai asobah jika dia berada bersama anak perempuan. Contoh. Contoh misalnya nah, seseorang meninggal dunia, ya, meninggalkan istri, kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan sekandung, ya, saudara perempuan, ya. Nah, berapa bagian anak perempuan ketika dia sendiri? Setengah, ya. Berapa bagian saudara perempuan? Asobah. Nah, ini namanya asobah ma'al ghair. Ya. Asalnya dia bukan asobah. Ya, cuma karena bertemu dengan anak perempuan sehingga statusnya menjadi asobah. Ya. Itu namanya asobah ma'al ghair. Ya. Gimana, Pak? Paham? Ustaz, boleh nanya Ustaz? Ya, silakan. Nah. Mungkin agak sedikit berbeda Ustaz ya. Jadi Ya. gini, misalnya gini, misalnya saya Ustaz, misalnya saya sendiri nih, Ya. misalnya ketimbang nanti pusing anak-anak saya membagi warisan, mendingan mungkin saya ibahkan dari saksi hidup ke anak-anak saya gitu, harta saya itu. Oh, kamu ini gitu. Cuman saya numpang itu sama kalian sebelum saya mati saya gitu. Maksudnya ketimbang nanti anak-anak saya repot dengan mikirin masalah harta faraid ini Ustaz ya. Karena kebetulan penkajian dulu akhir zaman nanti kan sudah susah orang mendapatkan ilmu faraid seperti ini gitu ya. Maksudnya ketimbang nanti anak saya ini berdosa karena hasil faraidnya kurang baik, mendingan saya hibahkan aja harta saya gitu. Karena lebih bagus ketimbang nanti dengan waris gitu Ustaz. Oke, baik. Teori yang Bapak sampaikan ada plus minusnya. Plusnya mungkin mereka terhindar dari konflik, ya. Plusnya. Tapi minusnya kita umur kan nggak tahu, ya. Kalau ternyata meninggal duluan anak Bapak, ya, berarti apa yang Bapak hibahkan kepada anak tersebut kan sudah jadi milik istrinya sebagian, jadi milik anaknya sebagian, baru milik Bapak sebagian. Itu minusnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Bapak kena penyakit, mau berobat, minta kepada anak, setengah mati kita mintanya Pak, ya. Minta kepada anak, ini apa berat dia, ya. Nah, itu ada plus minusnya. Nah, walaupun diperbolehkan, ya, diperbolehkan menarik kembali hibah orang tua yang sudah berikan kepada anaknya, itu diperbolehkan karena dikecualikan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing menjilat kembali muntahannya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya itu boleh ditarik kembali. Ya, itu. Nah, itu ada plus minusnya. Oke, baik. Azan dulu ya.
Oke, baik. Ya, akan kita lanjutkan sebelum kita jawab pertanyaan. Asabah ma'al ghair hanya terjadi pada dua keadaan. Yang pertama, saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan. Kemudian yang kedua, saudara perempuan sebapak berarti ini ya. Saudara perempuan bersama cucu perempuan dari anak laki-laki. Dengan syarat tidak ada laki-laki mu'asib. Artinya tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ya. Nah, kemudian akan kita sebutkan contoh. Nah, contoh kasus asabah yang mendapatkan semua harta. Nah, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris hanya satu anak laki-laki. Ya. Seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan ada satu anak laki-laki. Maka anak laki-laki tersebut mendapatkan semua harta warisan. Ya. Nah, ini tabelnya. Ya. Jadi asabah dia mendapatkan semua harta. Jika dia satu-satunya anak laki-laki, satu-satunya ahli waris, maka dia dapat semua harta. Ya. Nah, pamannya bagaimana? Pamannya nggak dapat. Ya, saudara almarhum bagaimana? Nggak dapat juga. Karena anak laki-laki paling kuat menghalangi ahli waris cadangan masuk dalam ring pertama. Ya, jadi dia dapat semua harta. Kemudian contoh yang kedua, mendapat sisa harta setelah pembagian furud. Ya, contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 3 ahli waris, yaitu bapak, istri, dan anak laki-laki. Maka anak laki-laki mendapatkan sisa harta setelah pembagian furud. Nah, ini tabelnya. Bapak dapat 1/6, istri dapat 1/8. Sisanya itu bagian anak laki-laki. Ya, mendapatkan sisa harta setelah pembagian furud. Jadi ashabul furud itu didahulukan pembagiannya. Ya, didahulukan pembagiannya. Nah, kemudian contoh asabah tidak dapat sama sekali karena habis harta tersebut, habis dibagi kepada ashabul furud. Nah, contohnya, seorang muslimah meninggal dunia dan meninggalkan 3 ahli waris, yaitu suami, kemudian saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sebapak. Ya, suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sebapak. Ya. Maka saudara laki-laki sebapak itu statusnya sebagai asabah, namun dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena suami dapat setengah, ya. Kemudian saudara perempuan sekandung juga dapat setengah, sehingga habis harta warisan. Sehingga asabah ini tidak dapat apa-apa, kecuali hanya gigit jari, ya, nggak dapat apa-apa. Nah, makanya ahli waris asabah ini ngeri-ngeri sedep, bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit, bisa nggak dapat sama sekali. Ya, ini contoh kasusnya nggak dapat sama sekali, ya, karena sudah habis dibagi ke ashabul furud. Ya, oke, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini materinya. Ini ada pertanyaan ya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dahulu bekerja atau penerima gaji dan sekarang sudah tidak bekerja. Ya. Suami saya dari awal nikah sampai saat ini tetap bekerja dan menerima gaji. Kami berdua sedang merancang masa depan kami yang tidak menyusahkan diri kami ataupun anak-anak kami secara finansial. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh menurut syariat jika harta yang kami punya saat ini secara total kami bagi 2? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau dibagi 2 berarti artinya seandainya harta suami itu lebih banyak, dia akan ridho juga. Udah, bagi 2, ya. Itu nggak ada masalah, boleh. Ya. Karena dari awal dahulu kami tidak pernah menghitung-hitung mana yang dari uang saya, begitu pula uang suami. Sehingga setelah salah satu dari kami meninggal, maka yang menjadi harta warisan adalah harta yang setengahnya. Ya, memang seperti itu, ya. Karena bercampur semua, istri punya gaji, suami punya gaji, sehingga bercampur. Nah, ketika tidak tahu berapa persentasenya,
solusinya dibagi dua. Itu solusinya. Kecuali kalau memang suami saja yang bekerja, artinya istri hanya ibu rumah tangga, ya, maka semua harta tersebut termasuk harta suami. Jadi ketika suami meninggal dunia, maka semua yang dia miliki itu termasuk harta warisan. Kecuali yang sudah dihibahkan kepada istrinya. Misalnya ketika dapat bonus dari kantor, dia belikan emas untuk istri. Apa yang sudah dihibahkan kepada istri itu jadi milik istri. Sisanya semua menjadi harta warisan, ya. Nah, cuma dalam kasus dalam pertanyaan ini, suami bekerja, istri juga bekerja, sehingga bercampur dua kepemilikan tersebut. Nah, susah dipisahkan karena tidak jelas persentase dari awal. Maka solusinya adalah dibagi dua, ya. Jadi benar yang sampaikan oleh Ibu ini dibagi dua. Dan apakah nama kepemilikannya harus juga dirubah? Karena ini menyangkut biaya yang besar. Apakah boleh jika kami buat surat dan kami tanda tangani bersama dengan saksi anak-anak? Boleh. Memang itu seharusnya. Jadi kebanyakan kita orang Indonesia ini beli tanah atas sama istri, ya, beli mobil atas sama istri, beli sawah atas sama istri. Nah, kita mengatasnamakan istri itu statusnya hibah untuk istri atau nitip? Ini bapak ragu-ragu jawabnya, ya. Yang ibu nggak hadir di sini mungkin berani jawab nitip Pak Ustadz. Nah, tapi kalau ibu ada di sini, mungkin ragu-ragu jawabnya. Nah, kalau statusnya nitip, ya, maka dia harus dibuat surat pernyataan. Ya, ini saya nitip, ya, bukan saya kasih kepada kamu. Sehingga kalau kita meninggal dunia, walaupun harta tersebut atas nama istri, tetap akan menjadi harta warisan. Kalau statusnya nitip, ya. Tapi kalau statusnya hibah, Mas, ini atas nama saya maksudnya apa? Dihibahkan atau nitip? Oh enggak, saya hibahkan. Berarti kalau kita meninggal dunia, maka harta yang sudah atas nama istri itu jadi milik istri, karena sudah dihibahkan, ya. Yang menjadi masalahnya adalah tidak ada komentar apa-apa. Ini yang banyak di antara kita. Pokoknya beli tanah atas nama istri, enggak tuh ini hibah atau nitip, enggak jelas. Kemudian beli mobil atas nama istri, juga enggak jelas nitip atau hibah. Sehingga ketika suami meninggal dunia, baru kita bingung, ini statusnya apa? Namun kalau dibawa ke pengadilan, ini harta ini dianggap hibah. Karena tertulis di sertifikat atas nama istri, maka dianggap hibah untuk istri, ya. Maka ini sebenarnya agak sedikit bahaya, ya. Kalau kita kadang-kadang, misalnya kita beli tanah atas nama adik, ya, beli tanah atas nama kakak misalnya, walaupun kita statusnya nitip. Ini kalau kakak atau adik kita tidak amanah, ini bahaya. Kalau kita meninggal dunia, mereka ngeklaim ini sudah dihibahkan kepada mereka. Dan kalau ini digugat ke pengadilan, menang mereka, karena di situ tertulis nama mereka, ya. Hati-hati. Jadi kalau pengadilan itu hanya menghukumi yang zahir, yang tertulis di sertifikat itu atas nama siapa, dialah pemiliknya, ya. Oke, nah bagus tuh kalau dibuat surat pernyataan, nanti ditandatangani oleh anak-anaknya sebagai saksi, itu bagus. Oke, baik, berikutnya silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Bapak silahkan. Dari Zoom belum, ya. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustadz. Jadi saya ulangi, Duda punya 2 anak, kemudian nikah dengan janda juga punya 2 anak. Oke. Setelah mereka nikah, punya anak 2 juga, jadi 6. Saya mau tanya Ustadz, pembagian waris itu bagaimana untuk 6 anak tersebut? Demikian, terima kasih. Oke. Yang meninggal dunia siapa? Kenapa Ustadz? Yang meninggal dunia siapa? Bapaknya. Bapaknya, suami ya, yang Iya, meninggal suami. dunia. Oke. Jadi yang menjadi ahli warisnya itu, yang pertama anak suami itu sendiri dari istri pertama, kan ada 2 tadi ya. Nah, seorang duda menikah dengan janda. Duda ini banyak bawa 2 orang anak dari istri sebelumnya. Oke. Kemudian kemudian nikah dengan janda, berarti juga bawa 2 orang anak. Betul. Anak dari janda tersebut kan tidak ada hubungan dengan suami ini, artinya anak sambung, ya kan? Anak sambung itu bukan ahli waris, ya. Nah, kemudian dari hasil pernikahan duda dengan janda ini ternyata juga punya 2 orang anak, benar Pak ya? Betul. Ya. Betul, Ustaz. Maka ahli warisnya adalah yang pertama istri beliau, ya, yang kemudian 4 anaknya,
4 anaknya, baik dengan istri sebelumnya atau dengan janda ini. Sedangkan anak sambung atau anak bawaan dari janda itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris, ya. Nah, namun bukan berarti anak sambung itu tidak bisa menikmati harta kita, enggak juga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan 2 jalur lain. Kalau kita mau memberikan kepada anak sambung, maka bisa dengan jalur hibah atau dengan jalur wasiat. Nah, kalau dengan jalur waris itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa saling mewarisi, ya, karena tidak ada hubungan nasab antara suami dengan anak sambungnya. Nah, jadi ahli warisnya yang pertama istri, yang kedua anak suami tersebut. Baik anak dengan istri sebelumnya ataupun anak dengan istri saat ini. Itu ahli warisnya. Itu, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nah, adapun terkait mengenai bagaimana tata cara pembagian warisannya itu sudah kita sebutkan tadi. Ya, berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan. Nah, itu. Oke, baik. Berikutnya. Ya, silakan. Ya. Oke, ibunya meninggal dunia, ya, berarti istri meninggal dunia, ya kan? Punya anak perempuan 1 tunggal. Istri tersebut yang meninggal dunia punya suami ataukah tidak? Punya suami. Nah, berarti ahli warisnya suaminya yang pertama, yang kedua anak perempuannya, ya. Udah. Ini istri yang meninggal dunia tadi punya orang tua ataukah tidak? Sudah nggak ada. Oke, tidak ada orang tua, ya. Yang ada saudara, ya. Perempuan juga ada saudara laki-laki ataukah tidak? Nggak ada saudara laki-laki. Nah, kalau nggak ada, tiga-tiga saudara perempuan. Maka pembagian warisannya masuk ke pembahasan kita malam ini. Asobah bil ghair, ya. Nah, ini istri meninggal. Oh, ini kita ganti berarti. Suami di sini, ya. Nah, istri meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang pertama suami. Ini suami ini bapak, ya? Ya, oke. Suami, ya. Berarti suami berapa bagiannya ketika almarhumah punya anak? 1/4. Ya, 1/4. Oke. Anak dapat setengah. Berarti sisa 1/4 lagi kan? Ya. Sisa 1/4 sebagai asobah. Ini ada 3 anak perempuan. Ya. Nah, berarti sisanya kan 1/4 nih. Nah, 1/4 dibagi rata di antara mereka nih, 3 saudara perempuan. Ya. Jadi kalau harta tersebut misalnya 1 triliun, ya, maka bapak dapat 250 miliar. Ya. Anak perempuan dapat 500 miliar dan saudara dapat 250 miliar dibagi 3 di antara mereka. Jelas, Pak? Jelas, ya? Nah, begini cara pembagian warisannya. Andai kata 1 triliun, ya. Ya. Oke, berikutnya silahkan, Pak. 11.000 triliun kata Pak Adi. Ya, silahkan. Ada lagi? Oke, cukup ya. Ini ya. Ini udah panas nih ya. Insyaallah lah. Jadi pusingnya bapak duduk di masjid lebih baik daripada pusing di rumah. Ya kan? Pusingnya duduk di masjid dengar kajian dapat pahala, minimal dosa kita berguguran. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.